Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Dwi Prabowo. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kota Yogyakarta. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Maret tahun 2025 yang bertepatan dengan hari puasa. Kita udah masuk hari puasa ke hari kelima. Jadi pada video kali ini saya mau nyobain salah satu angkutan yang berada di 0 km Yogyakarta, yaitu Damri Perintis Malioboro Parangtritis. Selain ke Parangtritis ada juga yang ke Borobudur, Patembaron, dan Bandara YIA. Kira-kira apakah masih jalan ya? Untuk lokasi parkiran Damri Perintis tersebut itu di samping pos Indonesia itu. Ini cuaca di Yogyakarta sangat panas. Nah, ini dia shuttle Damri yang ke Parangtritis. Ini kayaknya ke Parangtritis bukan ya? Ini. Ini ada petugasnya, banyak. Pak, tanya Parangtritis masih ada? Jam 2. Jam 2? Iya. Dan ternyata Damri yang ke Parangtritis itu jam 2 siang. Padahal di jadwalnya itu jam 1 loh. Tadi katanya yang jam 1 itu ke Borobudur. A few moments later. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam di titik 0 km, armada Damri yang akan mengantarkan saya ke Parangtritis akhirnya datang juga. Oh iya, untuk kedatangan dari Damri ini dari arah Parangtritis itu nggak kerekod ya, soalnya saya lagi neduh di suatu tempat. Dan armada Damri ini tepat pukul 2 siang berangkat menuju pantai Parangtritis. Armada Damri yang satu ini bisa dibilang merupakan jam terakhir yang menuju Parangtritis dan juga yang jam terakhir dari Parangtritis menuju titik 0 km Yogyakarta. Untuk informasi jadwalnya kalian bisa lihat di aplikasi My Damri ya. Di sana pasti ada titik keberangkatan dan tujuan armada Damri. Sebenarnya armada Damri dari Malioboro itu ada beberapa jurusan ya, seperti halnya Parangtritis, Bandara YIA, Patembaron, dan Borobudur. Akan tetapi yang masih aktif sampai sekarang itu cuma Borobudur dan Parangtritis. Soalnya menurut info yang saya dapat ya, kontrak kerja manajemen itu udah habis, seperti halnya Trans Jogja Teman Bus. Pada bulan puasa ini saya mendapatkan informasi bahwa Bus Sinar Jaya akan membuka rute KSPN dari Malioboro menuju Parangtritis dan Malioboro Patembaron yang sebelumnya diisi oleh armada Damri. Untuk jadwalnya sendiri dari armada Sinar Jaya itu belum keluar ya, baru ada jadwal keberangkatannya aja. Untuk penumpang yang naik armada Damri ini ke Parangtritis itu cuma saya seorang aja. Berhubung hari ini hari weekday ditambah lagi hari puasa, jadi orang-orang itu pasti pada males keluar. Soalnya cuacanya juga panas sih. Berhubung penumpangnya cuma saya seorang, jadi saya berinisiatif ngobrol dengan driver Damri ini. Berhubung penumpangnya saya seorang, jadi saya sempatkan ngobrol dengan driver shuttle Damri ini. Setelah ngobrol-ngobrol random, dan ternyata driver dari armada ini merupakan orang Sragen, yang dimana kota Sragen itu tempat saya bekerja. Sedangkan untuk nama dari driver ini merupakan Pak Tri.
yang dulunya Pak Tri ini merupakan sopir Damri Perintis Ponorogo Tulungagung. Seperti yang kalian tahu ya, Ponorogo Tulungagung itu rutenya luar biasa ekstrim. Maniake bocil-bocil. Mancing ning sore kali kene kok ya akeh wae kok ya. Oh, ngerti ya. Penasaran aku. Ada mau mancing. Biasanya nang sore-sore akeh wong ngabuburit. Ngabuburit nongkrong toh. Mancingnya ning ora ning iki malah ngidul kabeh. Mobil-mobil pribadi dicegat ya. Orang Udah cepat.
Bentar. Ini kok belok kanan ke arah Pantai Parangtritis. Padahal ini kalau ke terminal Parangtritis itu masih lurus ya. Dan ternyata sopir Damri ini mengantarkan saya sampai ke depan pantai. Berhubung penumpangnya cuma saya sendiri. Beruntung banget sih ini udah nggak capek-capek lagi berjalan kaki dari terminal menuju Pantai Parangtritis, meskipun jaraknya nggak jauh ya. Boleh saja merapat nih mesin. Oke. Sepi banget poso-poso. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Parangtritis, pantai Kota Bantul. Sekarang jam 3 kurang 10 menit. Saya diantar sampai depan pantai. Gokil sih. Ini mobilnya masih stay di sana. Nanti saya ikut lagi naik Damri. Infonya sih tadi dari Parangtritis itu jam 5 sore. Untuk waktu tempuhnya sendiri itu nggak sampai 1 jam ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol. Kata drivernya tadi sih sampai Parangtritis itu jam setengah 3. Ya berhubung tadi ngobrol-ngobrol banyak dan ternyata drivernya orang Sragen, jadi ya ngobrol. Untuk kondisi pantai Parangtritis ini terpantau masih sepi ya, dan ini cuacanya masih panas banget ya. Ditambah lagi hari ini hari puasa, hari kelima. Di Parangtritis ini terdapat penyewaan apa itu namanya, jeep dan ATV. Nama lain ATV itu apa ya? Lupa aku. Dan ini banyak payung. Ini payung-payungnya disewakan. Nyewa payung ini kurang lebih 20 sampai 30 ribu rupiah. Berhubung hari ini hari biasa, jadi nggak banyak penyewaan payung ini. Oh ya, selain ATV dan mobil jeep, di Parangtritis ini juga ada sewa dokar ya. Tuh kayak di sana, kelihatan nggak? Jadi kalian di Parangtritis ini bisa menikmati tanpa berjalan kaki. Kalian tinggal pilih jasa transportasi apa, tinggal pilih delman atau ATV atau jeep. Itu harganya bervariasi, tergantung selera kalian sih, atau isi dompet. Nih di sini ada ikon Parangtritis, pantai ikonik di Bantul. Jujur kalau hari libur di pantai Parangtritis ini pasti rame banget. Bisa dibilang pantai sejuta umat kalau di Parangtritis ini. Di pantai Parangtritis ini nggak boleh berenang ya. Seperti yang kalian tahu, pantai selatan itu ombaknya gede banget. Itu berbahaya banget kalau kalian berenang. Kalau sekedar bermain air seperti itu nggak apa-apa di pantai Parangtritis, asalkan jangan sampai ke tengah itu, soalnya bahaya banget.